Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi textbook EPS topik bab 34. Di sini kita langsung masuk ke Waldung ya. Waldung itu aktivitas atau kegiatan. Di sini kalimat perintahnya bogi corom iya kihe boseo. Bogi itu contoh, corom itu seperti, iya kihe boseo itu iya kihada yang artinya bercerita. Hebuseo itu tata bahasa yang artinya cobalah. Jadi cobalah bercerita seperti contoh. Nah di sini ada gambar ya, ada keterangannya di atasnya daam ju toyuil. Daam itu depan ya atau berikut. Ju itu minggu berikutnya ya, minggu depan. Toyuil itu hari Sabtu ya. Jadi Sabtu minggu depan seperti itu. Kemudian di bawahnya ada keterangan ya. Sujin si Akidul ya, Sujin si Mbak Sujin Aki Bayidul itu ulang tahun pertama. Jadi ulang tahun pertama bayinya Mbak Sujin. Nah ini gambarnya seperti ini. Kita buat kalimat ya, percakapan mengikuti gambar. Di sini keterangan waktunya kita tuliskan terlebih dahulu. Daam ju toyoiri ya, daam ju toyoiri itu Sabtu minggu depan ya. Ini sebagai partikel penanda subjek. Nanti kita artikan terlebih dahulu. Sujin si Aki durinde, Sujin Mbak Sujin, Aki itu bayi, durinde itu dari kata dul ya. Dul itu ulang tahun pertama bayi. Inde di sini koma ya. Karena dia melekat di kata benda makanya diberi inde ya. Jadi di sini tanda koma. Jadi Sabtu minggu depan kita artikan dari penanda subjeknya dulu ya. Sabtu minggu depan pesta ulang tahun pertama bayinya Mbak Sujin. Musen son mural hamyon jol kayo. Musen itu apa ya, atau yang seperti apa. Son mural hada itu menghadiahi. Myon itu jika atau kalau. Jol kayo itu dari kata cota yang artinya bagus atau baik. Kayu di sini artinya menurutmu. Jadi menurutmu bagusnya, menurutmu baiknya jika menghadiahi yang seperti apa? Saya ulangi, daam ju toyoiri, Sabtu minggu depan, Sujin si Aki durinde. Ulang tahun pertama bayinya Mbak Sujin ya. Musen son mural hamyon jol kayo, baiknya ya, menurutmu baiknya jika menghadiahi yang seperti apa? Itu. Kemudian dijawab Aki usul son mulhanan geoteo ya. Nah ini adalah tata bahasa yang barusan kita pelajari ya. Dan geoteo itu artinya bagaimana kalau. Aki itu bayi, ut itu baju, el ini sebagai partikel penanda objek ya. Jadi ini masih satu kesatuan aki ut. Aki ut artinya baju bayi. Son mulhanan geoteo ini dari kata son mural hada yang artinya menghadiahi. Dan geoteo itu bagaimana kalau. Jadi bagaimana kalau menghadiahi baju bayi seperti itu. Nah ini ada 4 gambar ya. Ini dibuat seperti contoh. Di sini di atas di keterangan waktu ya, kita buat seperti contoh tadi. Kemudian harinya ya, hari istimewanya kita tuliskan juga di sini. Ya itu mengikuti sama persis seperti contoh. Selamat mengerjakan. Baik, kita masuk ke munwa ya. Munwa itu artinya budaya. Di sini tentang Hanggukin Gyeongjosa. Hanggukin itu orang Korea ya. Itunya Gyeongjosa. Gyeongjosa itu acara keluarga. Jadi acara keluarganya ya, acara keluarganya orang Korea. Yang pertama di sini ada dul ya. Dul itu adalah ulang tahun pertama bayi ya. Jadi setelah bayi itu umur 1 tahun diadakan perayaan atau pesta ulang tahun bayi ya. Di sini gambarnya itu kalau orang Korea menyebutnya dengan dul. Keterangannya di bawahnya ya. Mari kita bahas bersama-sama. 아기가 태어난 후 1년이 되면 둘 잔치를 합니다. Aki itu bayi, ga ini sebagai subjek ya, sebagai pelaku, sebagai partikel penanda subjek.
Teonanhu ya itu dari kata teonada ya. Teonada itu artinya lahir. Nienhu ya, nienhu itu artinya setelah ya. Jadi teonanhu itu artinya setelah lahir. Ilnyon, il itu satu, nion itu tahun. Dwemyon dul janjiril hamnida, dwemyon dwida itu menjadi, myon itu jika, dul janji itu pesta ya, janji itu pesta, dul itu ulang tahun pertama ya. Jadi pesta ulang tahun pertama. Hamnida hada itu melakukan. Jadi dul janjiril hada itu mengadakan pesta ulang tahun pertama. Jadi kita artikan dari penanda subjek ya. Akika teonanhu ya, bayinya setelah lahir. Dul janjiril hamnida mengadakan pesta ulang tahun jika telah 1 tahun ya. Atau kita artikan dari belakang juga bisa. Dul janjiril hamnida diadakan pesta ulang tahun pertama jika telah 1 tahun setelah bayinya lahir. Jadi dul janji itu diadakan ketika telah 1 tahun sejak bayinya itu lahir. Begitu. Agie bumonen cincok과 친구들을 초대해서 같이 밥을 먹는데. Ya, nanti di sini koma jadi kita artikan terlebih dahulu. Agie bumonen, agi itu bayi, ei itunya, bumonen dari kata bumo ya, bumo itu orang tua. Nen di sini sebagai partikel penanda topik ya. Jadi kita artikan terlebih dahulu, orang tuanya bayi, cincok itu sanak saudara atau kerabat, gua dan cinggu derel itu teman-teman. Codeheso ya dari kata codehada yang artinya mengundang. So di sini artinya kemudian atau lalu, gaji bersama, bab itu nasi ya, al di sini sebagai partikel penanda objek. Mong nende dari kata mokta yang artinya makan. Nende di sini artinya koma. Jadi kita artikan tadi ya dari penanda topik, orang tuanya bayi itu langsung kita berhenti di sini mengundang ya. Jadi mengundang sanak famili dan teman-teman. So lalu kemudian gaji babil mong nende, gaji bersama bab nasi mong nende makan. Jadi makan nasi bersama. Jadi orang tuanya itu ya, orang tuanya bayi ya, itu mengundang teman-teman dan kerabat, kemudian makan nasi bersama. Ite dul jabiril hamnida. Ite itu ini, te itu ketika atau saat ya. Saat ini atau ketika ini. Dul jabi ya. Dul jabi itu sejenis ritual atau acara ya. Itu untuk meramal masa depan bayi ya. Jadi kalau dalam adat istiadat Jawa itu namanya dungdungan ya. Jadi dul jabi itu sama kayak adat istiadat orang Jawa ya. Itu kalau bayi umur 1 tahun itu diadakan dul jabi, yaitu meramal masa depan bayi ya. Jadi dengan meletakkan benda-benda ketika ulang tahun pertamanya, ketika acara dul janji tadi, kemudian di bayinya diberikan barang-barang seperti pensil ya, buku, kemudian uang dan lain-lain. Jadi ketika itu bayi disuruh memegang barang-barang tersebut, kemudian diketahui bahwa benda-benda tersebut itu memiliki makna tersendiri. Misalnya jika bayi itu memegang buku, dia akan diramal atau diprediksi akan menjadi orang pandai, orang pintar. Jika memegang uang, dia akan menjadi orang kaya dan sebagainya. Hamnida hada itu melakukan. Jadi saat ini dilakukanlah dul jabi ya, seperti yang saya jelaskan tadi dul jabi. Dul jabinen ya. Dul jabinen aki mireral arabuki wihe yoro gaji mulkonel noko akika japki hanen gosimnida. Dul jabinen ini sebagai partikel penanda topiknya.
Duljabi itu aki mire arabuki wihe yoro gaji mulgonel noko go di sini dan ya, jadi berhenti kita artikan dulu. Aki itu bayi, itunya, mire itu masa depan ya, mire itu masa depan, rel sini sebagai penanda objek, arabogi itu araboda ya, mencari tahu, ki untuk, wihe itu demi ya, demi untuk, yoro itu berbagai atau beberapa, gaji itu jenis, mulgonel itu barang, noko nota itu meletakkan atau menaruh. Jadi duljabi itu ya meletakkan benda ya, menaruh benda, menaruh berbagai jenis benda demi untuk mencari tahu masa depannya bayi ya. Dan aki jabke hanen gosimnida, aki ga bayinya, jabke jabta itu memegang atau menangkap, ada melakukan, nan gosim nidan nan got itu akan, jadi dan bayinya akan memegang, jadi memegang benda-benda berbagai jenis benda tadi ya, seperti itu. Jadi saya ulangin lagi ya, dul itu adalah ulang tahun pertamanya bayi ya, setelah bayi itu berumur 1 tahun. Nah, Aki Ibu Monim saat itu orang tuanya bayi itu mengundang teman-teman dan kerabat untuk makan bersama. Nah saat ini itu saat ini maksudnya saat Duljanji itu diadakan acara Duljabi. Nah Duljabi itu ya adalah menaruh berbagai jenis benda untuk mengetahui masa depannya bayi ya, dan bayinya disuruh akan memegang benda-benda tersebut ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada gyoron ya. Gyoron itu pernikahan. Gyoron itu pernikahan ya, ini gambarnya pernikahan dalam adat atau tradisi orang-orang Korea. Baik, keterangan di bawahnya 한국인의 결혼 시기는 전통 혼례와 현대적인 결혼 시기 있는데 ya, nanti ini koma ya, jadi berhenti, kita artikan terlebih dahulu. Hanggukin orang Korea, itunya gyoron sik itu upacara pernikahan ya, gyoron itu pernikahan, sik itu upacara pernikahan ya. Di sini artinya pada, nan di sini sebagai partikel penanda topik. Jadi kita artikan terlebih dahulu. Pada upacara pernikahannya orang Korea, 전통 혼례와 현대적인 결혼식이 있는데, 전통 itu tradisional, 혼례 itu perkawinan ya. Jadi perkawinan tradisional. Wa di sini dan 현대적인, 현대 itu modern, jokin itu secara ya, secara modern. 결혼식 itu upacara pernikahan, i di sini subjek ya. 있는데 ita itu ada, nanti ini di sini koma. Jadi pada upacara pernikahannya orang Korea itu ada upacara ya, secara ada upacara pernikahan yang secara modern dan pernikahan tradisional, seperti itu. Jadi dalam adat orang Korea dalam pernikahan itu ada pernikahan secara modern dan secara tradisional. 요즘은 결혼식장이나 호텔에서 현대적인 결혼식을 많이 합니다. 요즘은, 요즘 itu akhir-akhir ini, di sini sebagai penanda topik. 결혼식 itu upacara pernikahan ya, 결혼식장 ya, 결혼식장 itu tempat upacara pernikahan ya. Ina itu atau ya, hotel itu hotel, eso itu di, Hyundai itu modern, Hyundai jokin itu secara modern, 결혼식 itu upacara perkawinan, mani itu banyak, hamnida ini ada kata hada melakukan. Jadi 요즘은 akhir-akhir ini, langsung dari belakang ya, diadakan, maksudnya banyak dilakukan pesta pernikahan itu secara modern di tempat
upacara pernikahan atau di hotel ya. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak perkawinan di Korea itu terjadi secara modern yang dilaksanakan di Gyeoronsikjang ya, di tempat upacara perkawinan ya, atau di hotel. 그렇지만 전통적인 모습도 많이 남아 있는데, ya. 그렇지만 akan tetapi 전통 tradisional jokin itu secara tradisional, musep itu bentuk ya, do itu juga, mani itu banyak, nama inende nama itu tersisa, inende itu ada, nende ya. Jadi ada tersisa, banyak juga bentuk tradisional, secara tradisional ya. Saya ulangin, akan tetapi ada banyak tersisa juga bentuk secara tradisional ya. Meskipun akhir-akhir ini tuh banyak pernikahan secara modern, tetapi ada juga yang melakukannya secara tradisional. 결혼식이 끝나고 나서 신랑 부모님과 친척들에게 드리는 인사인 예배기 대표적입니다. 결혼식이 ya, 결혼식 tadi apa, upacara pernikahan. Ketnago naso, ketnada itu selesai, gonaso itu tata bahasa yang artinya setelah. Jadi setelah selesai pernikahannya ya, setelah selesai upacara pernikahannya, silang itu mempelai pria, bumonim itu orang tua, gua dan cinjokdel ini para kerabat, ke kepada, derinan dari kata derida itu memberi, insa itu salam, piebek itu hantaran pernikahan ya. Jadi acara hantaran atau penyambutan kepada kerabat mempelai pria atau orang tua mempelai pria. Depyo jokin itu representatif ya, atau yang mewakili ya. Adalah yang mewakili atau menjadi ciri khas ya, adalah yang menjadi ciri khas ya, yang representasi, yaitu piebek yang memberikan salam ya kepada para sanak saudara dan orang tua mempelai pria, seperti itu. Jadi yang menjadi representasi atau mewakili daripada pernikahan secara tradisional itu ya, itu setelah selesai upacara pernikahan itu diadakan piebek. Piebek itu memberikan salam kepada para kerabat dan orang tua mempelai pria. Nah, itu tentang gyeoron pernikahan di Korea. Kemudian jesa itu upacara persembahan untuk leluhur ya. Jadi sesajen atau memberikan penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal atau untuk leluhur ya, untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal itu dinamakan dengan jesa. Nah, di bawahnya 어른이 돌아가시면 매년 돌아가신 날에 가족들이 모여 제사를 지냅니다. Oren itu orang tua, i di sini sebagai partikel subjek, doragasi면 ya, dari kata doragasida ya, doragada atau doragasida itu artinya meninggal dunia. Ya, ini bentuk halus dari cukta ya, meninggal. Mion itu jika atau kalau, menyan itu tiap tahun, doragasinal ya, doragasida itu tadi meninggal, nian di sini yang, nal itu hari yang meninggal, ingnya pada ya, jadi pada hari yang meninggal. Gajuk itu keluarga, del itu para ya, para keluarga, sebagai subjek, para keluarganya. Muyo itu dari kata muida artinya berkumpul. Lalu jesarel jinemnida, jesa itu ya ritual persembahan untuk leluhur tadi, jinemnida itu melaksanakan, jesarel jinemnida itu melaksanakan jesa ya, melaksanakan ritual persembahan untuk leluhur ya. Jadi kita artikan dulu dari sini ya, dari Myeon, orani doragasimyeon, jika orang tuanya meninggal dunia tiap tahun ya, pada hari yang meninggalnya tiap tahun. Jadi jika orang tua kita ada yang meninggal, itu pada hari yang meninggal tiap tahunnya
para keluarganya itu berkumpul kemudian melaksanakan jesa. Jadi jesa ini upacara untuk persembahan untuk leluhur itu diadakan setiap tahun pada hari meninggalnya orang tua kita. 요즘은 많이 간소화되었으나 제사상에는 전, 나물, 과일, 고기 등 정성스럽게 만든 음식들을 올립니다. Ya. Jadi 요즘 akhir-akhir ini, di sini sebagai partikel penanda topik, akhir-akhir ini atau akhir-akhir ini itu mani banyak gansoa itu sederhana. Dweosena, dweda itu menjadi, os di sini telah menjadi disederhanakan seperti itu. Jesa itu jesasang itu meja sesaji, nya pada. Dan di sini sebagai partikel penanda topik. Jadi berhenti diartikan dulu ya. Akhir-akhir ini ya, ini ada dua partikel, ada dua penanda topik ya, di sini dan di sini. Jadi di sini diartikan dulu. Akhir-akhir ini pada meja sesaji telah menjadi banyak disederhanakan. Jadi akhir-akhir ini tuh meja sesaji telah dibuat sesederhana mungkin ya. Jon itu pancake, namul itu sayuran, guail buah, gogi daging, teng dan lain-lain. Jongsong seropge ya, jongsong sedai, seropta itu dengan tulus ya, tulus atau ikhlas. G itu dengan, manden itu membuat, nien itu yang, emsikdel itu makanan-makanan, karena di emsik makanan, del ini dibuat jamak ya, makanan-makanan. Ulim nida itu menaikkan dari kata ulida, jadi menaikkan makanan-makanan yang dibuat dengan tulus seperti pancake, namul ya, sayuran, buah-buahan dan daging. Jadi akhir-akhir ini pada meja sesaji itu telah dibuat menjadi banyak yang sederhana, disederhanakan ya. Ya, yaitu menaikkan makanan-makanan yang dibuat dengan tulus atau dengan ikhlas, dengan seadanya ya. Itu seperti daging, buah-buahan, sayur-sayuran dan pancake. 명절 아침에 드리는 제사는 짜레라고 합니다. 명절 itu hari raya atau hari besar. Acim itu pagi hari, nya pada pagi hari raya ya. Derinan derida itu memberikan, nen itu yang, jesa itu tadi ya, upacara persembahan tadi. Cari ragu hamnida ya, ini sebagai partikel penanda topik ya. Nen cari ragu hamnida, cari itu ya, yaitu upacara persembahan pada hari raya ya. Ragu hamnida itu artinya disebut atau dinamakan. Jadi jesa ya, upacara ini ya, dari penanda topik dulu ya. Jesa ya, upacara persembahan tadi leluhur yang diberikan pada saat pagi hari pada hari raya itu dinamakan dengan carye ya, atau disebut dengan carye ya. Jadi carye itu adalah upacara persembahan yang dilakukan atau yang diberikan pada pagi hari pada hari raya. Saya ulangin dari awal ya. Jadi jesa itu adalah upacara persembahan untuk leluhur, maksudnya kepada orang tua kita yang sudah meninggal ya. Orang tuanya ya, ketika atau kalau meninggal dunia ya, orang tua kita itu para keluarga pada hari yang meninggalnya tiap tahun itu berkumpul lalu melaksanakan jesa ya. Jesa ini upacara persembahan leluhur tadi. Akhir-akhir ini ya, pada mesa sesaji itu telah banyak disederhanakan ya, dengan menaikkan makanan-makanan yang dibuat dengan tulus seperti daging, buah, sayur dan pancake. Nah, jesa yang diberikan pada pagi hari raya itu dinamakan dengan care. Nah, seperti itu. Ini gambarnya ya. Itu adalah jesa atau upacara persembahan untuk leluhur. Dan carye sendiri ini artinya jesa yang dilakukan pada hari raya. Terakhir di sini ada jangre. Jangre itu artinya pemakaman ya.
Nah, ini Jangre Sikjang ya, tempat pemakaman ya. Ini tempat pemakaman di Korea seperti ini. Keterangannya di bawahnya ya. Jangre Sikjange 갈 때는 검은색 옷을 입고 갑니다. Ya. Jangre Sikjang itu tempat pemakaman, E-nya ke ya, ini ke karena diikuti oleh kata kerja perpindahan yaitu gada ya. Sini 갈 때는 ini dari kata gada yang artinya pergi. LT itu ketika ya, atau saat. E-nya di sini pada, dan di sini sebagai partikel penanda topik. Jadi kita artikan dulu dari penanda topiknya. Pada saat pergi ke tempat pemakaman, 검은색 옷을 입고 갑니다. 검은색 itu hitam, 옷 itu baju, 입고 입다 itu memakai ya, memakai untuk di badan. Gu bisa dengan gamnida itu pergi, dari kata gada pergi. Jadi pergi dengan memakai pakaian warna hitam. Jadi ya saya ulangin, pada saat pergi ke tempat pemakaman itu pergi dengan menggunakan atau memakai pakaian warna hitam. Jangre Sik장에서는 돌아가신 분에 대한 무념을 하거나 절을 하고 돌아가신 분의 가족들에게 인사를 합니다. Jangre Sikjang itu tempat pemakaman. Eso di, dan di sini sebagai partikel penanda topik ya, diartikan dulu. Di tempat pemakaman, 돌아가신 분에 대한 무념을 하거나. Ya, nah di sini atau ya kita artikan dulu. 돌아가신 ya, 돌아가다 itu meninggal, nien ini yang, bun ini artinya orang ya, bentuk halus dari saram atau myong ya, myong ya. Tehan itu tentang, munyomel hada itu mengheningkan cipta atau pengheningan. Munyomel hada itu pengheningan cipta. Guna itu atau. Jadi mengheningkan cipta tentang orang yang meninggal dunia. Nah, guna atau jorel, jorel itu sujud ya, jorel hada itu bersujud atau melakukan persembahan. Ku dan 돌아가신 bune, 돌아가신 yang meninggal, bun itu orang, itunya, 가족들에게, 가족들 itu para keluarga, ege ini kepada, insaral hamnida itu memberikan salam. Jadi melakukan salam kepada para keluarganya orang yang meninggal dunia. Ya, saya ulangin lagi. Jadi di tempat pemakaman itu mengheningkan cipta tentang orang yang meninggal atau bersujud dan memberikan salam kepada para keluarganya orang yang meninggal. Jadi tempat pemakaman itu kita mengheningkan cipta ya, atau berdoa kepada orang yang meninggal atau bersujud melakukan penyembahan dan memberikan salam kepada para kerabat atau para keluarganya orang yang meninggal. Seperti itu. 보통 한국에서는 돌아가신 날로부터 3일이나 5일 동안 장을 지릅니다. Botung biasanya, 한국에서는 di Korea, dan ini topik ya, diartikan dulu. Di Korea, biasanya di Korea itu 돌아가신, 돌아가다 meninggal, nian yang meninggal dunia, nal itu hari, buto itu sejak, samil 3 hari, ina atau ya, uil, o itu 5, il itu hari, 5 hari, dongan itu selama, jang itu tempat, jiremnida itu membayar. Jadi di Korea itu biasanya di Korea itu membayar tempat selama 3 atau 5 hari sejak hari yang meninggal dunia. Jadi biasanya di Korea itu kita membayar tempat ya di sini itu selama 3 atau 5 hari sejak meninggalnya orang atau sejak meninggalnya orang tersebut, seperti itu. Demikian pembahasan tentang textbook EPS topik bab 34. Mudah-mudahan penjelasan kami bisa dapat dipahami dan dimengerti. Silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang
dan bermanfaat untuk orang banyak, khususnya bagi Anda yang akan mengikuti ujian EPS Topik untuk bekerja ke Korea Selatan melalui prosedur G2G. Kritik dan saran silahkan tuliskan di komentar, dan bagi yang ingin kursus atau belajar bahasa Korea di tempat kami bisa menghubungi kami lewat WA, Facebook maupun Instagram. Link saya bagikan di deskripsi. Terima kasih telah menonton dan tunggu kami di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.